Mengguyur wilayah dataran tinggi Gempang di Kabupaten Pidi Aceh membuat badan jalan lintas Kabupaten amblas. Pemirsa, ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan di perbatasan Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya Aceh tergenang banjir. Puluhan meter jalan lintas kabupaten di Desa Asan Kumbang, Kecamatan Bandar 2 Ulegle, Kabupaten Pidi Jaya, amblas. Pemirsa, sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Pidi Aceh kembali dilanda banjir, akibatnya ratusan rumah warga terendam. Amblasnya jalan lintas nasional sepanjang 100 meter di kawasan Betong, Kabupaten Pidi menyebabkan terjadinya antrean kendaraan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya, tepatnya di Provinsi Aceh. Dengan judul ketidakefektifan pembagian anggaran pada beberapa aspek pembangunan yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Semuanya, kenalin aku Hoirunisa Rizky Utami dengan NIM 811421648. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adlian Warsa Putra dengan NIM 811421646. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasin Tarona Wijayanti dengan NIM 811421647. Halo semuanya, nama saya Ahmad Bayu Baskoro dengan NIM 811421645. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Prabowo dengan NIM 811421649. Pada tanggal 5 April tahun 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Karsidena Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan. Kemudian pada akhir tahun 1949, Karsidena Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi karesidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status tersebut menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Maka dari itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh. Akan tetapi, gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, sejak tanggal 26 Mei tahun 1959, daerah Suwantara tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status dan daerah istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak otonom yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan memberinya otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa. Alasan-alasan mengapa Aceh mendapatkan otonomi khusus salah satunya adalah karena adanya kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Konflik-konflik yang sering terjadi di daerah Aceh sendiri menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakatnya. Adapun beberapa alasan-alasan mengapa Aceh mendapatkan otonomi khusus. Yang pertama, identitas dan budayanya. Aceh memiliki identitas dan budaya yang kuat, termasuk sebagai daerah yang mayoritas penduduk yang menganut agama Islam dan memiliki warisan sejarah yang kaya. Otonomi khusus memungkinkan Aceh untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas serta budayanya yang unik. Lalu yang kedua ada hukum Islam, di mana hukum Islam tersebut diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas dalam sistem hukumnya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, di mana Aceh merupakan salah satu daerah yang menghasilkan minyak bumi dan gas. Otonomi khusus memberikan Aceh kendali yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alamnya, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh. Lalu yang keempat, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Otonomi khusus memberikan kesempatan Aceh untuk mengembangkan sektor ekonomi dan infrastrukturnya daerahnya sendiri. Lalu yang kelima, reintegrasi pasca konflik. Otonomi khusus juga merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses-proses reintegrasi pasca konflik di daerah Aceh.
Diberlakukannya otonomi khusus daerah Aceh tersebut diharapkan dapat mengatur pemerintahannya sendiri dengan lebih baik lagi. Beberapa alasan yang telah disebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu pemegang otonomi khusus. Kota Aceh terkhusus Kabupaten Pidi seharusnya dapat memperhatikan masyarakat yang sampai saat ini jauh dari kata sejahtera. Seharusnya pemerintah Kabupaten Pidi dapat meningkatkan infrastruktur, juga meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Pidi. Namun, harapan tersebut harus terhalangi karena kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Pidi tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Salah satu kinerja yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yaitu Tugu Buah Melinjo yang terletak di Kabupaten Pidi. Struktur tugu tersendiri terdiri dari pipa utama berukuran 16 inci sebagai pondasi pengikat rangka, struktur besi, IWF, dan siku double. Sementara penutup bagian bawah menggunakan bahan GRC dan terakhir penutup atas mengubahkan ornamen tembaga. Dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan Tugu Buah Melinjo tersebut adalah 7 miliar, di mana 5 miliar yang digunakan merupakan dana otonomi khusus Aceh dan 2 miliar sisanya merupakan dana suntikan dari Bank Aceh. Menurut kelompok kami, pengeluaran dengan jumlah 7 miliar rasanya terlalu boros untuk sebuah pembangunan tugu. Padahal Kabupaten Pidi mempunyai banyak permasalahan yang seharusnya menjadi skala prioritas dalam penggunaan dana otonomi khusus Aceh. Pemerintah Kabupaten Pidi seharusnya dapat menggunakan dana otonomi khusus Aceh untuk meningkatkan pelayanan publik. Karena di Kabupaten Pidi masih banyak masyarakat miskin yang rumahnya sudah tidak layak huni. Kemudian pemerintah Kabupaten Pidi seharusnya meningkatkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sebagai fasilitas publik. Pemerintah Kabupaten juga seharusnya fokus menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia masyarakatnya, sehingga terhindar dari daerah miskin yang disandang saat ini. Namun sayangnya pemerintah daerah Aceh lebih mementingkan pembangunan yang dianggap kurang penting bagi masyarakat setempat, yaitu pembuatan Tugu Melinjo. Mengapa? Karena pembuatan tugu tersebut dianggap tidak bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dan tidak bisa memberikan nilai tambah pada sektor ekonomi daerah. Karena pada kenyataannya masih ada hal yang lebih penting daripada sekedar pembuatan tugu tersebut, yaitu pembangunan infrastruktur yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian dan perbaikan. Salah satu contohnya yang terdapat di Kabupaten Pidi Jaya. Pembangunan infrastruktur yang terdapat di Kabupaten Pidi masih sangat memprihatinkan karena seringkali terabaikan dan kurang mendapatkan investasi yang cukup dari pemerintah daerah setempat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kesenjangan pembangunan infrastruktur. Adapun beberapa macam kesenjangan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Pidi. Yang pertama, rusakan jalan. Rusakan jalan di Kabupaten Pidi telah lama mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan pelayanan publik menjadi terganggu. Bagaimana tidak? Tercatat sepanjang 444,32 km mengalami rusak parah dan 75,61 km mengalami rusak ringan. Hal tersebut dikarenakan perbaikan jalan di Kabupaten Pidi seringkali tidak dilakukan dengan tepat waktu atau tidak dilakukan sama sekali karena kurangnya mendapatkan perhatian yang diberikan oleh pemerintah setempat. Akibatnya, warga di daerah setempat mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sekolah atau ke tempat kerja. Tak dapat dibungkiri, akibat dampak buruk dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Pidi salah satunya itu menyebabkan kemiskinan. Infrastruktur yang buruk seperti jalan rusak dan sistem pengelolaan air yang buruk dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga dapat mempersulit akses masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran di daerah tersebut. Lantas, untuk apa pembangunan yang meraup hingga miliaran rupiah hanya untuk membangun sebuah tugu? Jika pada kenyataannya masih banyak kesenjangan infrastruktur yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Pidi. Dengan hal ini, pemerintah daerah Aceh dianggap kurang mampu untuk melihat skala prioritas pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur yang kurang terkoordinasi dan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dari beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya, kami berpendapat bahwasanya kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah khususnya Aceh semestinya bisa saja menjadi peluang yang sangat besar untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan masyarakat di daerah setempat. Karena dalam hal ini, pemerintah setempat memiliki kewenangan yang berperan penting dalam memajukan dan mensejahterakan daerah dan masyarakatnya. Tentu saja pembangunan yang dilakukan haruslah mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang bersifat lebih urgensi daripada hanya sekedar membangun hal yang kurang bermanfaat, terkhususnya bagi masyarakat, seperti contoh-contoh yang sudah dipaparkan sebelumnya. Karena sejatinya, ada hal yang lebih penting dibanding sekedar pembangunan tugu yang memakan banyak dana APBD setempat, yang seharusnya bisa saja membangun infrastruktur seperti jalan, penanggulangan banjir yang saat ini menjadi bencana yang dampaknya sangat merugikan dari aspek manapun, ataupun memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik yang dinilai juga kurang oleh masyarakat.
Tidak dipungkiri juga aspek-aspek yang mempersulit pembangunan yang diharapkan berguna bagi masyarakat, seperti masih terjadinya korupsi, konklusi, dan korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah. Hal tersebut diduga karena adanya kesempatan dan ruang untuk melakukan hal tersebut. Namun itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah untuk terus berintegrasi dalam melaksanakan tugasnya. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pelaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti mengawasi dan tentunya menagih yang menjadi hak bagi masyarakat. Dari aspek pemerintahan sendiri, haruslah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh dalam prinsip tata cara pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut bisa terjadi apabila masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam membangun pemerintahan agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten PD Jaya, Provinsi Aceh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.